Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya di sesi ini ada sebuah cerita yang perlu saya sampaikan. Ini menarik. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2015-2016 ketika kami sedang ngobrol dengan salah satu teman kami di S3. Obrolan kami sangat kita nikmati, tidak ada unsur apa-apa, tetapi sama-sama tukar pikiran. Nah, kebetulan teman saya itu seorang Hindu dari Bali, tidak saya sebut namanya. Suatu ketika dia bercerita dan bertanya tentang kitab suci umat Islam. Saya tanya, kenapa? Dia kemudian cerita, karena saya melihat kekaguman kitab suci Al-Quran bagi umat Islam itu ternyata sangat beda dengan kitab suci yang kami punya. Pertama alasannya adalah si teman saya itu menyampaikan bahwa selama dia menjadi penganut agama Hindu yang taat, dia tidak pernah melihat seperti apa kitab sucinya. Kemudian kitab suci yang dibaca itu adalah catatan-catatan dari tokoh-tokoh agama antar satu dengan yang lain tidak sama, tergantung bagaimana tokoh agama itu menafsirkan. Sehingga sampai hari ini dia tidak tahu kitab sucinya seperti apa. Sementara saya heran dan sangat kagum kepada umat Islam. Ternyata umat Islam itu punya kitab suci yang namanya Al-Quran yang terjaga di semua tempat, bahkan di semua negara. Al-Qurannya sama, menggunakan bahasa yang sama. Nah, ini yang saya kagumi. Dan kemudian dibaca dengan bacaan yang sama. Nah, dia betul-betul kagum dengan Al-Quran karena sangat berbeda. Dia berpikiran kalau Al-Quran seperti yang dimiliki oleh Al-Quran umat Islam tidak ada perubahan. Artinya dia yakin bahwa tidak ada yang merubah dari isi dan bacaan Al-Quran itu. Sementara di kitab sucinya dia punya pikiran, bisa saja para tokoh-tokoh agama itu kemudian merubah sesuai dengan pemahamannya, tetapi Al-Quran ternyata luar biasa. Itulah yang kemudian teman kami itu begitu merindukan adanya kitab suci yang seperti yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, ini artinya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita yang diakui oleh agama lain. Oleh karenanya, mari kita bangga dengan cara membaca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran itu, untuk tidak jenuh-jenuh setiap saat. Kalau perlu, jangan lupa dengan Al-Quran. Khususnya di bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran itu sendiri, sehingga orang lain bisa bangga dengan Al-Quran, tetapi kita jauh lebih bangga lagi dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.